المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, para asatid, tokoh dan pemuka masyarakat, bil khusus pengurus masjid Al-Muhajirin, insyaallah semua dicatat dalam deretan ahli surganya Allah. Pada malam yang mubarak ini, alhamdulillah kita dapat ngaji kitab tafsir yang sampai pada ayat ke-90 dari surah Al-Maidah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis salati fahal antum muntahun. Wa ati'u Allaha wa ati'ur rasula wahdharu fa in tawallaytum fa'lamu annama 'ala rasulina al-balaghul mubin. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus salihati junahun fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus salihati thumma ittaqaw wa amanu thumma ittaqaw wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin. Saudara-saudara, kita insyaallah akan membahas 4 ayat dari surah Al-Maidah, persisnya ayat ke-90 sampai 93. Ayat ke-90 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru wal maisiru, sesungguhnya khamr itu, wal maisiru dan judi, ya, wal ansab. Al ansab itu dulu ya ada berhala yang ada di sekitar Ka'bah. Biasanya orang-orang jahiliyah dulu kalau dia mau berkorban ya dipersembahkan kepada berhala itu. Wal azlam, dan juga al azlam itu dulu orang mengundi nasib ya, dengan ya semacam panah. Rijsun, itu semua judi, khamr, berkorban untuk berhala, termasuk mengundi nasib dengan apa namanya anak panah, merupakan khabith, rijsun, perbuatan keji, kotor,
ay khabithun mustaqdarun hissan au ma'nan, baik dari sisi zahir kelihatan maupun dari sisi makna, min amalis syaitan, dan itu merupakan perbuatan setan. Maksudnya perbuatan setan itu kita melakukannya karena digoda setan seakan-akan itu baik. Orang apa ya, kalau kata kita tuh zaman sekarang suka datang ke dukun gitu, atau mengundi nasib gitu ya, ke paranormal. Setan sih anggapnya sih nggak apa-apa, itu mah orang pinter gitu. Dukun diganti dengan kata-kata apa namanya, orang pinter. Pokoknya setan itu pinter saja, luar biasa mencari alasan. Fajtanibuhu, maka jauhilah oleh kalian dari perbuatan-perbuatan tersebut yang tadi, ya. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Innama yuridu syaitanu, sesungguhnya yang dikehendaki setan itu, ya, ayyuqi'a, dengan minum, dengan judi, dengan khamr dan lain-lain tadi, ayyuqi'a bainakumul adawata, adalah menumbuhkan atau menimbulkan bainakum, di antara kalian, al-adawah, permusuhan, wal baghdha, dan kebencian, fil khamri wal maisiri, dalam minum khamr dan judi. Wa yasuddakum an dzikrillah, dan mencegah kalian dari berzikir kepada Allah, wa anis shalah, dan juga dari salat. Fahal antum muntahun, apakah kalian masih tidak mau berhenti? Nah, kenapa kok ada pertanyaan, apakah kalian masih mau tidak mau berhenti? Ya, begini saudara-saudara, ada asbabun nuzul yang melatar belakangi turunnya ayat ini. Dalam riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah, qala, berkata sahabat Abu Hurairah, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Ketika Nabi datang ke Madinah, Nabi melihat wahum yashrabunal khamra. Orang Madinah itu minumnya khamar udah. Jadi khamar itu udah kayak tradisi. Wa ya'kulunal maisira, dan juga mau mereka makan dari uang judi. Fasa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anhuma. Lalu orang-orang Madinah bertanya pada Nabi tentang dua hal itu, judi maupun khamar. Fa'anzalallahu, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya padamu, hai Nabi Muhammad, tentang khamr dan judi. Nah, faqalan nas, turunlah ketika ayat itu, lalu kan ayatnya kurang lebih bunyinya, qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u linnas. Katakanlah hai Nabi Muhammad, khamr itu adalah ada dosa tapi ada manfaat. Nah, dulu manfaatnya memang apakah itu menghangatkan badan atau apa. Nah, ini sesungguhnya bukan berarti khamr waktu itu dibolehkan, tapi agama ini diturunkan dengan sebuah konsep yang disebut at-tadrij fit tasyri'. Agama itu dijelaskan dengan bertahap, nggak langsung diharamkan. Ibaratnya orang ini baru kenal Islam, merubah tradisi seketika berat. Makanya orang yang dakwah ngislamin orang Papua itu susah. Apa saya kalau masuk Islam masih boleh mabuk? Boleh. Begitu. Gak bilang itu, yang penting kau syahadat dulu pelan-pelan. Apakah aku masih boleh makan babi? Katanya nggak boleh makan babi. Boleh. Dosa makan babi dengan dosa kufur, gedean mana kira? Kufur.
pelan-pelan. Begitulah kira-kira. Jangan langsung ibaratnya main tarif yang tinggi, susah orang. Nah, pada orang-orang semacam itu harus dijelaskan bahwa Islam itu yang mengajarkan agama bertahap. Kecuali kalau level keislamannya udah kuat kayak pensiunan, nah itu lain. Ini baru abangan ini itu. Jadi dulu ada kiai misalnya di daerah apa namanya Magelang ya, namanya Mbah Khudori, ya Tegarjo, itu terkenal, termasuk putranya dilanjutkan Gusmu. Itu kalau ada orang datang satu kampung mau bangun masjid, gampang. Di kampungmu udah ada belum, gamelan belum, uangnya buat beli itu aja dulu. Masjidmu gak apa ngadeg dewe. Coba. Jadi beliau bagaimana berbaur dengan masyarakat Jawa yang memang sedang apa namanya gamelan, tabuhan. Suruh beli itu aja dulu. Punya uang berapa? Belum, buat beli itu aja. Nah, lama-lama itu akhirnya ya masjid ngedeg dewe. Betul itu. Masjid berdiri sendiri. Jadi tidak merubah langsung. Kalau zaman sekarang kan nggak gitu, haram semua itu. Nah, ini cuma masalah cara dakwah, apa namanya cara dakwah. Kalau orang tahu. Nah, ketika ayat yang di surah Al-Baqarah turun, di mana Allah mengatakan katanya pada khamr dan maisir itu ada dosa tapi ada manfaat, dosanya besar tapi ada manfaat, maka orang waktu itu bilang faqalan nas ma hurrima alaina, berarti belum haram. Innama qala itsmun kabir. Cuman bilang itsmun kabir. Akhirnya orang-orang Islam di masa-masa awal Nabi masih minum khamr. Hatta kana yaumun minal ayyam, sehingga pada satu ketika amma rajulun minal muhajirin, ada seorang sahabat yang ngimamin dari sahabat muhajirin, artinya orang Mekah, ashabahu fil maghrib, pas salat maghrib ngimamin. Ini beberapa riwayat, ada yang bilang sahabat Ali, tapi di sini sopan sekali Ahmad Sa'id, tadi sebut aja salah seorang mengimami. Nah, pada saat ngimami fakhalata fi qiraatihi, pas salat maghrib salah bacanya. Mestinya qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, dibaca a'budu ma ta'budun. Lahnya ya nggak dibaca gitu loh. Fa anzalallahu ayatan asyadda minha. Maka Allah turunkan ayat yang lebih berat dari levelnya dari ayat yang tadi pertama. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang beriman, janganlah kau dekati salat ya ketika kalian akan mabok sampai kalian betul-betul faham apa yang kalian baca. Ini ada di surah An-Nisa, sudah lewat. Gara-gara ada yang salat ngimamin salah baca. Jadi dulu gitu. Tapi ketika itu dipikir, oh berarti maboknya nggak boleh kalau pas mau sholat doang, kalau jauh nggak apa-apa. Nah, barulah turun ayat ini. Begitu turun ayat yang barusan kita baca ayat 90-91, qalu, ya ketika ada ayat yang berbunyi fahal antum muntahun, apakah kalian masih mau tidak berhenti minum khamar? Qalu, mereka menjawab intahaina rabbana, kami akan berhenti ya Allah. Ya Rasulullah, nasun qutilu fi sabilillah wa matu ala firasihim wa kanu yashrabuna al-khamra wa yakuluna al-maisir. Kemudian ketika ayat ini sudah diturunkan, ada sebagian sahabat yang bertanya, ya Rasul, gimana yang dulu-dulu orang pada mabok itu, yang pernah mabok terus mati, dosa apa enggak ya? Dulu belum tahu. Turunlah nanti ayat yang ke-90 berapa itu? 3. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus shalihat junahun fi ma ta'imu. Nah, itu nanti. Jadi ini
ayat 90 sampai 93 berkaitan. Nah, saya lanjutkan. Ayat 92 dulu saya baca. Wa ati'ullaha wa ati'ur rasula wahdharu. Taatlah kalian pada Allah, taatlah kalian pada Rasul, wahdharu, dan tinggalkanlah oleh kalian, hati-hatilah, jauhilah oleh kalian berbuat maksiat. Fa in tawallaitum, apabila kalian berpaling, fa'lamu, maka ketahuilah, annama ala rasulinal balagul mubin, bahwasanya kewajiban bagi Rasul kami adalah hanya menyampaikan. Nah, laisa 'alal ladzina amanu, tidaklah berdosa bagi orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan beramal soleh, ai junahun, dosa, fima ta'imu, atas apa yang sudah dahulu pernah dimakannya. Ya, artinya yang dulu pernah memakan atau minum khamr pada masa lalu, pernah makan dari uang judi pada masa lalu, sebelum ayat ini turun, tidaklah berdosa. Idza mattaqaw wa amanu wa amilus sholihat, ya, apabila mereka kemudian mau bertakwa dan tetap bertakwa kepada Allah dan beramal soleh, tsumma taqaw wa ahsanu, bahkan kemudian mereka tetap bertakwa dan berbuat kebaikan, tsumma taqaw wa ahsanu, gitu ya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Nah, saudara-saudara, di 4 ayat ini itu satu kesatuan. Saya ingin menjelaskan bahwa orang Arab dulu itu termasuk orang yang sudah terbiasa minum khamr. Muta'alliqina biha asyaddat ta'alluq. Jadi ketergantungannya pada khamr sangat kuat. Ya. Falau hurrimat alaihim daf'atan wahidah lam yaqla'il katsiru anha. Andai kata langsung diharamkan sekali, minum khamr haram, nggak akan bisa berhenti. Itu sama. Jadi setiap orang yang kalau kita lihat, jadi kalau orang bilang apakah kemudian khamr itu halal? Tidak. Sejak dulu khamr itu haram. Cuma dakwah menjelaskan keharaman khamr itu bertahan. Ya, sama kayak tadi saya cerita babi itu. Di satu daerah seperti di Papua, orang Papua itu udah masuk Islam aja, kawin itu maharnya masih babi. Mas kawinnya apa namanya? Babi. Penghulunya apa nggak pusing itu. Jadi orang Papua itu masih ada yang baru-baru masuk Islam, ya, maharnya, mas kawinnya seperangkat alat sholat dan babi 10. 10 ekor gitu. Nah, ini kalau kemudian mau kaku-kakuan, wah ribut Pak. Nah, itu sama nih ceritanya dengan ini. Jadi emang harus pelan-pelan ya. Berdakwah pada mereka itu harus pelan-pelan. Nah, oleh karenanya pertama mereka dilarang untuk minum khamr pada saat mau sholat. Ya, minumnya kalau gitu malam doang, habis isya baru mabok. Ya, baru mabok. Nah, baru kemudian penjelasan resmi tentang keharamannya adalah ayat yang sekarang kita baca. Nah, apa itu yang namanya khamr? Nah, khamr itu, saudara-saudara, peresan anggur yang dibuat untuk memabukkan. Peresan anggur yang dibuat untuk memabukkan. Maka kalau ada peresan anggur yang tidak dibuat untuk memabukkan, bukan khamr namanya, jus. Ada nggak jus anggur? Ada. Karena dia harus didiemin dulu, ya kan? Katanya itu kalau di mana, di Perancis apa di mana, semakin tua anggurnya semakin apa namanya? Mahal. Ini 100 tahun ini umurnya. Bener gitu ya, disimpan gitu ya? Hah? Katanya.
Wah, nggak tahu dah. Lah itu dibikin begitu. Nah, saudara-saudara, itu khamr. Nah, tapi kemudian setiap sesuatu yang memabukkan haramnya sama seperti khamr. Ya. Ya. Dulu orang Arab itu ya nggak ngerti bikin minuman keras selain anggur. Nah, makanya ada sebagian ulama dalam mazhab lain itu yang berpendapat kalau gitu, kalau peresan selain anggur nggak haram walaupun memabukkan, katanya. Ada yang gitu. Tapi pendapat ini lemah. Mayoritas ulama mengatakan mau dari tape, mau dari apa tuh, nira, mau dari apa lagi? Hah? Katanya dari ketan juga bisa ya? Bisa memabukkan, bisa kan? Hah? Semua buah-buahan bisa ya? Iya. Kalau kemudian dibikin untuk memabukkan, ya khamr itu namanya, dosa. Tapi yang sifatnya minuman. Nah, sekarang bagaimana yang sifatnya makanan? Nah, ini menarik. Duren itu suka bikin mabok ya. Makanya ada bilang mabok duren. Bener ya gitu ya? Hah? Jengkol bikin mabok nggak jengkol? Ya, itu nanti akan menjadi perdebatan juga di kalangan ulama. Karena bukan minuman. Ya, tentu nanti ukuran mabuk juga akan diukur. Tapi kalau yang namanya minuman, ulama itu mayoritas menggunakan hadis sesuatu yang minuman yang memabukkan, banyak maupun sedikit sama haram. Nah, sekarang makanan. Nah, makanan itu mesti memabukkan banyak dan dikit. Nah, begini, orang minum khamr, katakan itu whisky atau apa, walaupun dia nggak mabuk, tetap haram. Ya, karena hadisnya jelas. Ya, ma askara kathiruhu faqaliluhu haram. Sesuatu yang memang ketika diminum konsumsi banyak memabukkan, dia biar sedikit setetes juga haram tetap. Wong memang itu apa namanya diniatkan untuk apa namanya untuk memabukkan. Nah, sama kayak zina, cuma sedikit doang sama. Ada 10 kali zina sekali sama haram. Sekarang bagaimana dengan makanan? Makanan kalau dimakan banyak mabuk, tapi kalau dikit nggak mabuk. Ya, makanan ini memang masalahnya Pak beda dengan minuman yang sudah teruji ya. Kalau khamr itu teruji emang bikin mabuk rata-rata. Makanan yang memabukkan itu kayak durian, itu kan juga tergantung orang. Kalau orang yang nggak mabuk enggak loh. Yang kuat enggak kan? Biasa aja. Saya termasuk yang nggak begitu kuat. Makan dua biji aja gitu di kepala langsung apa namanya? Nyut. Ada anak-anak, terutama anak saya, anak-anak ini masih sehat kali ya, makan masih pangpung gitu. Orang Jambi, orang Lampung, Bengkulu, durian dibikin sambal. Apa namanya itu? Hah? Tempoyak. Tapi begitu dibikin sambal, udah hilang tuh ya pusingnya. Udah diapain? Difermentasi juga itu ya. Ayah wah, dibikin sayur lagi. Dibikin sayur, dicampur sama daging, dicampur sama apa, macam-macam lah ya gitu ya. Canggih. Itu waktu itu belum ngerti cara ngejual durian kali ya. Ya, saking banyaknya tuh apa tuh dulu ya, semua dimanfaatin orang Indonesia. Nah, jadi makanan beda. Ya. Nah, wayaral jumhur, oleh karenanya mayoritas ulama mengatakan annal khamra ismun likulli ma khamara al-aqla wa ghalabahu.
Yang namanya khamr itu adalah seluruh minuman atau ya minuman yang bisa menghilangkan akal, itu namanya khamr. Fa ghairu ma'il 'inab haramun bin nas. Nah, ini oleh karenanya bukan hanya dari peresan korma, anggur, termasuk dari korma, dari madu, dari syair, kalau kata kita tape gitu. Tape, termasuk dari apa saja yang bisa menghilangkan akal. Nah, alkohol itu kan termasuk bisa menghilangkan akal. Tapi bedanya, alkohol kalau tidak diminum enggak haram, enggak dosa. Kalau dipakai spiritus, hidupin namanya zaman dulu. Zaman sekarang anak kita nggak ngerti begini nih ya. Kalau saya masih ngerti, cek. Atau dicampur dalam minyak wangi. Karena mengandung alkohol, minyak wangi yang spray kan. Nah, itu tidaklah kemudian diharamkan. Ya. Nah, oleh karenanya menarik. Kalau khamr itu hukumnya haram dan najis, tapi alkohol yang dipakai untuk minyak wangi, para ulama ada beda pendapat. Pendapat yang sekarang dipakai oleh mayoritas malah nggak najis. Tapi kalau ada orang yang tetap saya nggak mau pakai minyak wangi yang spray, ada apa alkoholnya, saya maunya yang oles, ya mangga. Tapi para ulama mengatakan, mayoritas terutama mazhab Hanafi, alkohol itu laisa binajisin. Alkohol itu sama sekali tidak najis. Nah, baik, ini. Kedua, kalau di sini dikatakan wal maisir, maisir itu judi. Wal maisiru haramun aidan. Judi itu haram juga. Wa kullu syai'in minal qimar fa huwa minal maisir. Sesuatu yang mengandung judi atau ngadu nasib, spekulasi, judi. Hatta la'bus sibyan bil jauz. Bahkan zaman dulu anak-anak main dakon. Dakon itu mirip kayak catur, tapi zaman dulu pakai semacam aljauz, itu kayak buah gitu. Buah aljauz itu kalau orang Arab yang menyebutnya itu buah buah pala. Ada yang mengatakan, jadi dilempar, terus ini maju, ini terjemahkan, yang kalah terus diambil, kayak gitu. Itu sebagian ulama udah mulai ada unsur judi. Kalau kata seorang main ketangkasan, ya judi ketangkasan itu kan ya itu sudah mulai. Nah, ini hukumnya gimana? Maka dulu saya ingat, saya diomelin sama guru ngaji, main kelereng itu loh Pak. Ya kan, main kelereng kan dipasang tek gitu, kayak bikin kayak segitiga gitu kan ya, panjang, dari jauh gitu. Saya termasuk yang tipis itu kuat. Saya anak Jakarta kan kalau mukul begini. Orang Jawa kan begini. Kencengan mana begini mau begini. Begini loh. Saya menang terus. Kata teman saya di Pekalongan, curang dia mau mukulnya begini gitu. Ya kan lebih kenceng kan? Lebih laju, jauh. Saya begini mukulnya. Tuh boleh, pokoknya guru begini. Nah saya nggak bisa. Ini orang Jawa ini. Orang Jawa ada aja orang Jawa. Saya masih ingat gitu waktu kecil SD. Lalu guru ngaji saya bilang, nggak boleh judi.
Anak umur kelas 4 baru tahu judi Pak itu. Taunya itu apa namanya? Main, udah seneng ya kan. Main. Ntar habis. Malah yang kalah beli sama kita. Beli ya kan? Saya jual. Dulu bisa jajan banyak karena main. Sampai akhirnya saya dilarang main. Karena kalau main menang terus kata orang Jawa. Saya ingat. Karena mukulnya begini saya. Saya dari kecil ke Jakarta mukulnya begini. Bus jauh itu. Kata dia, kamu kan begini, jadi itu gerak tanganmu ke depan. Kencang gitu, jauh bisa kena. Das itu. Nah dia kalau begini bolanya ngelengser, gitu, ngelengser. Lurus gitu. Akhirnya saya nggak boleh main. Nggak boleh main bukan karena haram, karena gurunya haram, tapi karena kalau saya main teman-teman orang Jawa dulu kalah terus katanya. Kalau yang kayak begini ini sebagian ulama mengatakan haram. Golf juga sama itu Pak. Ya, kalau kelereng kan kelas anak-anak gitu ya. Badminton juga sama. Yang kalah bayar apa namanya? Kok. Kan gitu kan ya. Hah? Yang kalah bayar kok. Sama bayar aqua. Yang kalah ntar beli mie tek-tek. Kenapa ini dikatakan juga bagian daripada qimar judi? Nanti pada ayat berikutnya. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Pada dua hal itu, terutama judi dan khamr itu, sesungguhnya setan berkehendak membuat kalian bermusuhan satu sama lain. Bener. Main Pak badminton kalau nggak pakai taruhan kata orang. Yang kalah bayar kok, yang kalah bayar air, bayar lapangan, gitu kan ya. Itu kalau nggak pakai taruhan, main ketawa-ketawa. Tapi kalau udah pakai taruhan yang kalah bayar, itu lesbennya sama jurinya diomelin, emosi mainnya. Wah, berantem sampai ada yang banting raket. Dengar terlalu serius. Nah itu kenapa nanti para ulama dalam hukum fikih ada mengatakan dalam konteks taruhan supaya tidak jadi judi harus ada yang namanya muhallil. Muhallil itu satu dari sekian yang main itu dia tidak bayar. Ya, misalnya ada 4 orang, satu nggak bayar. Itu untuk membuat kemudian tidak jadi haram. Nah, itu nanti dalam bab yang lebih detail dijelaskan. Kenapa? Ya sebab nanti dari satu orang itu kan berarti dia nggak bayar. Udah, dan nggak usah bayar. Jadi itu baru tidak jadi haram. Satu orang atau 2 orang, gitu loh. Ya, supaya menghilangkan permusuhan begitu. Kalau nggak bisa musuhan. Iya, kan kalau ada yang kalau semuanya bayar kan emosi, nafsu. Setan bikin apa namanya? Nafsu. Nyemesnya nafsu, marahnya nafsu. Kadang-kadang maaf nih. Keluar dibilang masuk atau masuk dibilang keluar. Lo bener lo. Karena emosi, setan yang bilang itu. Haji apaan lu? Barang keluar lu bilang masuk lu. Masuk lu bilang apa namanya? Keluar. Wah, udah kayak begitu. Nah, itu setan begitu. Kayaknya ya, nggak usah pakai taruh-taruhan. Apalagi lapangannya samping masjid. Itu harus ada kodinya yang nungguin. Hakim. Wasit nggak usah. Nah, biar semangat Pak, nah, begitu kan? Itu setan bilang begitu lah. Itu kan tadi setan itu selalu innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Emang begitu setan mah. Kalau nggak pakai taruhan nggak semangat gitu. Kalau nggak pakai taruhan nggak semangat.
Sebenarnya yang kayak begini di mana-mana ada. Termasuk maaf ibu-ibu itu dalam hal arisan. Arisan ini kadang-kadang bisa apa sih yang nggak bisa dibikin judi? Ya, yo yang dapat siapa? Kalau lo dapat, lo bayar ini ya, bayarin ngebosin. Nah, begitu. Unsur taruhan. Ayo taruhan siapa yang dapat ya ya. Ya kalau dapat bola, semua jadi judi. Nah ini saudara-saudara yang namanya al-maisir. Wal ansab, nah kalau ansab ini artinya tadi dia melakukan korban dipersembahkan kepada berhala. Ini pada zaman dulu, Pak. Kalau kata kita sesajen, apa namanya? Sesajen yang diberikan buat tadi berhala. Wa kadzal azlam, begitu juga dengan mengundi nasib. Begitu juga dengan mengundi nasib. Jadi mengundi nasib juga sama. Nah dulu sampai ada cerita tuh pada masa dulu. Ya orang itu mau pergi aja sampai apa ya? Ya mengundi nasib, berangkat enggak dengan melempar panah. Ya kalau dalam Islam orang kalau bingung mau melakukan sesuatu diajarkannya bukan mengundi nasib, tapi apa namanya salat istikharah. Terutama pada yang dia ragu terhadap sesuatu yang kira-kira mana baik atau tidak atau belum jelas baik tidak baik buruknya. Kalau yang jelas-jelas baik mah nggak usah istikharah. Mau sedekah aja, tar dulu gue mau istikharah dulu. Sedekah pakai istikharah. Udah jelas baik itu mah. Kalau kawin lagi tuh boleh Pak istikharah. Misalnya istrinya meninggal, gitu loh maksudnya Bu. Atau ibu mau nikah lagi, jadi janda, ada yang ngajak nikah. Nah, dulu mama mau istikharah, kan gitu ya. Itu ya kalau hatinya belum tenang, iya. Kalau belum yakin, itu biasanya yang istikharah perempuan sih. Kalau duda sih nggak pakai istikharah. Janda itu biasanya istikharah. Iya, kalau laki-laki itu ngapain mau istikharah jelas-jelas baik dan jelas-jelas cakep lagi lah begitu lagi. Saya duda di janda gitu katanya. Apa ini istikharah gitu. Ya, itu terserah. Nah, jadi mengundi nasib ya ini tradisi jahiliyah. Nah, itu semuanya dalam ayat ini kemudian dilarang. Nah, lalu yang menarik ayat ini terakhir tadi dijelaskan apa yang sudah terlanjur dahulu pernah dilakukan ya afallahu amma salah kurang lebih ya maknanya Allah Subhanahu wa taala memaafkan yang sudah lewat. Saudara-saudara, inilah kajian kita malam hari ini. Ya, saya cukupkan dulu. Kalau ada pertanyaan, saya silahkan. Ada? Ada? Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Setan itu ya terus ya ya setan itu menyesatkan sebagian umat manusia. Ya memang itu ya diciptakan untuk itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat menyatakan ya ada hamba-hambaku yang tidak bisa kau sesatkan. Nah, siapa ya orang-orang yang terus mau beramal soleh, yang mau beramal soleh. Ya, baik. Saya ada tamu di rumah dari Surabaya, kebetulan saya udah
jalan, beliaunya datang. Saya bilang saya ada ngaji, tunggu aja kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin. Barik wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi rasulillah ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa yaqina. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. La taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا